Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Syihab, perwakilan dari kelompok 2. Di sini bisnis namanya adalah usaha Kisbro, Cokis Brokoli, dan kelompoknya ada Dipani, Melati, dan Iqbal, saya sendiri. Usaha KWU Kisbro, Cokis Brokoli, jenis usahanya adalah usaha dagang. Dan pembagian tugasnya di sini ada Melati, dan tugasnya yang pertama adalah analisis SWOT, memilih metode analisis keputusan, menghitung pengambilan keputusan pada kondisi beresiko menggunakan EMP, membuat interaktif keputusan, dan Dipani tugasnya adalah mengamati usaha serta mengumpulkan data, menganalisis data, dan menghitung pengambilan keputusan pada kondisi beresiko menggunakan EOL, dan terakhir membuat PPT. Dan Iqbal Syihab tugasnya adalah identifikasi masalah, proses seleksi pemilihan keputusan terbaik, dan memprediksikan PPT hasil kelompok. Dan tujuannya adalah yang pertama A. Identifikasi masalah. Citra dalam suatu produk, baik itu dalam tampilan kemasan, bahan yang digunakan, maupun bentuk dan rasa dari produk itu sendiri harus selalu diutamakan dan amat diperhatikan. Karena itu, kemampuan owner dalam menumbuhkan inovasi yang akan menjadi acuan seorang pembisnis dalam mengenalkan lalu memasarkan produk yang diciptakan agar bisa diterima baik oleh masyarakat. Kemudian B. Alternatif keputusan. A. Mendorong pemikiran para owner dalam mengembangkan inovasi. B. Melakukan perbaikan terus-menerus dalam mengutamakan tampilan ciri khas dari produk Cokis Brokoli. C. Memberikan inovasi kerja pada para owner lain selaku koordinasi kelompok. D. Terdapat dua alternatif untuk memperoleh chef yang kompeten. Kemudian yang terakhir C. Melakukan analisis keputusan dalam kondisi beresiko. Dari masalah yang terdapat pada usaha Cokis Brokoli ini, mengambil keputusan bisa diselesaikan dengan kondisi beresiko. Pengambilan keputusan pada kondisi beresiko menggunakan EMP, Expected Monetary Value EMP, atau Expected Opportunity Loss EOL. Dan di sini ada identifikasi masalah. Di sini ada gambaran diagram fishbone dari indikator permasalahan usaha KWU Kisbro. Yang pertama adalah keterbatasan kemampuan para owner dalam berinovasi untuk menumbuhkan ciri khas dari Cokis Brokoli ini, mengakibatkan pembeli merasa kurang tertarik terhadap produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua, keterbatasan pemasaran, kurangnya pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang saat ini dalam melakukan strategi promosi, sehingga mengakibatkan kurang terkenalnya produk ini karena penjualan produk hanya dilakukan di lingkungan kampus saja. Dan yang ketiga, keterbatasan modal atau finansial. Masalah ini mengakibatkan modal yang dikeluarkan tidak digunakan secara efektif sehingga menghambat pada perkembangan usaha ini. Pengumpulan dan analisis data. Dari data yang terkumpul diperoleh bahwa uji coba calon chef pada keadaan ramai, yaitu pada saat market day, jumlah produk yang terjual 30 pieces. Sedangkan pada keadaan sepi, berjualan di sekitar Perum Johar, Permai, terjual 20 piece saja. Lalu uji coba chef yang dilatih pada keadaan ramai, yaitu pada saat market day, jumlah produk yang terjual 65 pieces. Sedangkan pada keadaan sepi, terjual sekitar di Perum Johar, Permai, terjual 45 pieces. Uji coba gabungan pada keadaan ramai-ramai, yaitu pada saat market day, jumlah produk yang terjual 70 pieces. Sedangkan pada keadaan sepi, terjual sekitar 30 pieces saja. Tidak melakukan penjualan selama 1 tahun. Pernyataan terakhir merupakan pertanyaan kunci, data kunci bagi ketiga pernyataan di atas. Dengan adanya pernyataan tidak melakukan penjualan, artinya probabilitasnya 100% tidak dapat penghasilan, maka mengambil keputusan bisa diselesaikan dengan kondisi beresiko. Pengambilan keputusan pada kondisi beresiko menggunakan EMP, Expected Monetary Value EMP, dan Expected Opportunity Loss EOL.
Alternatif keputusan. Permasalahan dan alternatif penyelesaiannya yang sudah teruraikan sebelumnya adalah suatu pengambilan keputusan yang harus dipikirkan. Menimbang permasalahan-permasalahan tersebut dapat menghambat laju pengembangan usaha Tokis Brokoli ini. Setiap usaha yang berskala besar atau UKM sekaligus pasti mempunyai tujuan, di mana tujuan tersebut tak lain dari memperoleh keuntungan dan mempertahankan kepercayaan konsumen dan menarik new customer. Maka alternatif keputusannya yang dipilih untuk mengembangkan usaha Tokis Brokoli ini adalah dengan memilih dari masalah sumber daya manusia, yaitu chef baru, chef lama yang dilatih, dan memilih chef baru dan chef lama yang dilatih. Analisis pengambilan keputusan dengan kondisi beresiko menggunakan metode probabilitas. Alasan, karena dalam situasi beresiko ini, para owner harus menentukan probabilitas yang terkait dengan setiap alternatif atas dasar informasi yang tersedia. Dengan memilih metode probabilitas, para owner berharap bahwa alternatif-alternatif yang ada dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Analisis perhitungan kondisi beresiko. Tabel keputusan usaha Crisbo dengan menggunakan EMP. Alternatif chef baru, rame 30, sepi 20. EMP hasilnya 20. Chef lama yang dilatih, ramenya 65, sepinya 45. EMP-nya 45. Kolaborasi keduanya, rame 75, sepi 30. EMP hasilnya adalah 30. Probabilitasnya adalah rame 0, sepi 1. Dari tiga alternatif tersebut, maka yang akan dipilih keputusan menggunakan EMP adalah alternatif yang kedua. Karena nilai kemungkinan keuntungan yang paling besar adalah alternatif yang kedua, yaitu memilih untuk chef lama yang dilakukan pelatihan. Hal ini merupakan pilihan yang tepat. Keputusan usaha Crisbo dengan menggunakan EOL. Alternatifnya chef baru, ramainya adalah 75 diambil 30 sama dengan 45, sepinya 45 diambil 20 sama dengan 25. Hasil EMP-nya adalah 25. Chef lama yang dilatih, ramainya 75 diambil 65 sama dengan 10. Sepinya adalah 45 diambil 45 sama dengan 0. EMP-nya adalah 0. Kolaborasi keduanya adalah 75 ramai 75 diambil 75 sama dengan 0. Sepinya adalah 45 diambil 30 sama dengan 15. Hasil EMP-nya adalah 15. Probabilitasnya adalah ramai 0, sepi 1. Ketiga alternatif di atas dengan menggunakan IOL yang memiliki nilai terendah adalah alternatif yang kedua, yaitu 0. Dengan begitu, maka resiko yang akan dihadapi untuk kerugiannya kecil dibandingkan alternatif yang lainnya. Kesimpulannya adalah A. Identifikasi masalah citra dalam suatu produk, baik itu dalam tampilan kemasan, bahan yang digunakan, maupun bentuk dan rasa dari produk itu sendiri harus selalu diutamakan dan amat diperhatikan. Karena itu, owner ingin memilih keputusan dari masalah-masalah yang ada dalam usaha ini dari segi sumber daya manusianya untuk mengembangkan usaha Tokis Brokoli ini. Dan B. Alternatif keputusannya yang ada dalam segi sumber daya manusia ada 3, yaitu mencari chef baru, melatih chef lama, dan berkolaborasi keduanya. C. Metode pengambilan keputusan. Metode pengambilan keputusan yang dipilih sesuai dengan hasil perhitungan probabilitas dengan menggunakan EMP maupun EOL adalah alternatif kedua, yaitu dengan melatih chef lama. D. Alasannya, karena dari hasil analisis perhitungan dari kondisi berisiko menggunakan EMP dan EOL, yang paling terbaik adalah memilih alternatif kedua, menunjukkan kemungkinan keuntungan yang besar dan resiko kerugian yang kecil. Hal ini dapat membantu para owner untuk menaikkan volume penjualannya agar usaha ini terus berkembang. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya perwakilan kelompok 2. Bila ada salah mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.